Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, welcome to Fatia Bias channel. Dan kali ini agak berbeda audionya karena aku pengen bikin episode khusus, yaitu adalah obrolan Bia. Dan sekarang aku masuk ke obrolan Bia episode pertama. Maaf ya belum ada bumpernya. Dan sebelum aku akhirnya ngobrol bareng sama orang lain gitu ya, aku akan mencoba untuk diriku sendiri. Dan akhirnya yaudah deh, sekalian aja aku bikin segmen gitu sendiri namanya obrolan Bia. Di situ lebih kayak yaudah aku ngobrol-ngobrol biasa aja, ngalor ngidul sambil dandan, sambil ngobrol santai juga, menjawab semua pertanyaan kalian. So ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asli deg-degan banget, parah. Oke, bismillah. Jadi, tema di episode pertama ini adalah influencer. Dan di sini aku tuh mungkin akan memberikan atau kayak sharing pengalaman aku dari pribadi, terus juga bakal istilahnya mewakilkan teman-teman influencer aku juga. So ya, langsung aja kita mulai pertanyaan yang pertama. Aku tuh udah sempet nanya juga di Instastory, apa sih yang kalian pengen tahu tentang influencer, dan lumayan banyak yang nanya juga nih. Aku bacain ya, yang pertama. Wow, oke. Ini ada dari Ruth Juntak 16. Apa yang membuat kakak memutuskan untuk menjadi influencer? Oke, sebentar saya sambil dandan ya, Bu. Oke, apa yang membuat aku memutuskan untuk menjadi influencer? Jawabannya adalah ketika aku merasa aku bekerja sesuai dengan passion aku, dan alhamdulillah sangat-sangat di-appreciate sama orang-orang, terutama kalian yang menonton aku. Banyak yang suka, dan aku juga kayak ngerasa kok ketika aku mendapatkan komentar-komentar baik yang maksudnya kayak kalian tuh kayak seneng banget dengan video aku, tuh bener-bener nge-boost aku banget, memberikan energi yang sangat positif buat aku, yang akhirnya aku merasa wow. Istilahnya gini, sebelum aku memutuskan untuk gak bekerja, jadi kan dulu aku kan kerja di kantoran beneran gitu kan. Terus sebelum akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku kayaknya udah cukup nih di kantor, dan aku akan mengejar mimpiku, istilah bekerja sesuai dengan passion, yang bener-bener ngebuat aku akhirnya bisa memilih untuk bekerja sesuai dengan passion dibandingkan aku dulu yang beneran kerja gitu kan. Yaitu adalah karena aku ngerasa ketika aku menjalankan kerja sambil sesuai dengan passion tuh rasanya tuh bener-bener kayak bahagianya tuh parah banget gitu kan. Kan ada yang bilang gini, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang ketika bekerja itu sesuai dengan passion. Istilahnya mereka itu tidak akan merasakan seperti bekerja gitu. Dan I really feel that kind of happiness ketika aku bekerja sesuai dengan passion aku, kayak gitu. Makanya bismillahirrahmanirrahim, aku minta restu sama orang tua, istilahnya gimana kalau aku nggak kerja formal gitu, tapi aku akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi content creator. Seperti itu. Pertanyaan kedua dari Elva Rahdita. Apa yang membuat kakak bersyukur jadi influencer? Oke, sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi istilahnya sangat-sangat bersyukur ketika akhirnya aku mendapatkan jalanku, mendapatkan pekerjaanku sesuai dengan passion aku, dan alhamdulillah juga banyak disukai sama kalian semua gitu ya. Itu kayak bener-bener alhamdulillah banget, semua ke hal yang positif tuh datang ke aku gitu loh. Dan itu karena aku menjadi influencer, maksudnya kayak sebagai content creator gitu, kayak nggak nyangka. Dan jangan salah ya, aku nggak pernah sama sekali kepikiran untuk bekerja sebagai konten kreator, sama sekali nggak pernah. Nanti kapan-kapan kita akan ngebahas tentang mungkin cita-citaku, atau misalnya zaman duluku perjalanannya kayak gimana gitu, juga menarik banget sih. Oke, next question dari Deborah_Paskahliani. Pengalaman indah yang tak pernah terlupakan saat menjadi influencer. Oke, pengalaman indah asli banyak banget, mohon maaf. Pengalaman indah udah pasti salah satunya yang tidak akan pernah aku lupakan adalah ketika aku bisa bareng-bareng sama influencer-influencer hebat lainnya, dan kita tuh pergi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, untuk mengunjungi laboratorium dari salah satu brand skincare terkemuka di Malaysia dan terkemuka juga di Indonesia sekarang gitu. Pertama kalinya ketemu dan ngobrol ya sama Tasya Farasya, sama Rachel Goddard, sama Adina Amira, sama Ashila Sikado, dan lain sebagainya, yang bener-bener aku ngerasa oh man, aku masuk di situ, aku so happy. Ya kayak gitulah ya, intinya aku seneng banget. Dan kalau misalnya dibilang pengalaman indahnya nggak cuma itu, banyak banget ya, istilahnya kesempatan opportunity yang mungkin nggak semua orang bisa dapat tuh, alhamdulillah aku bisa dapat gitu. Itu yang membuat aku kayak ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Maksudnya ini kayak menjadi apakah ini emang jalanku gitu loh, gitu. Paham kan? Hihi. Ya Allah, dari tadi kagak kelar-kelar lah. Bentar ya. BTW di sini kalian nggak akan mendapatkan ilmu make up karena aku nggak akan nyebutin tekniknya apa gimana, lebih kayak ngobrol-ngobrol aja tapi sambil aku make upan gitu loh, Bun. Oke, next question
Dari Latifa Haku, cara tampil pede Kabi kalau mau post sesuatu masih ngerasa ada aja yang kurang gitu, dia bilang. Oke, untuk Latifa jawabannya adalah, ini jangan sampai bosan ya, aku akan bilang practice makes perfect. Itu bener. Kayak istilahnya, jangankan kalian, aku pun dulu tuh kayak ngomong mungkin gak bakal selancar ini gitu. Kayak bener-bener masih dengan penuh pemikiran dan tata kata yang benar gitu kan. Karena ngerasa kayak, aduh takutnya ntar orang yang ngelihat gimana, takutnya orang yang denger kayak ngerasa keganggu atau kayak kurang apa gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, dan itu semua butuh proses ya. Jangan ya nggak usah ragu, nggak usah bimbang gitu. Semuanya pasti bisa. Nah, untuk tipsnya nih ya, yang bisa mungkin kalian coba, kalian latihan terus-terusan, latihan di depan cermin, itu salah satunya. Jadi kalian kayak ngobrol sama diri sendiri aja gitu, ngomong, misalnya nih ada cermin di sini, bentar ya. Ya udah kayak kalian ngomong, "Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel." Istilahnya kalian menggila aja tuh di depan cermin gitu kan. Gak ada juga yang lihat gitu kan. Ya udah ngobrol aja gitu sampai akhirnya kalian ngerasa, wih kayaknya udah oke nih gitu kan. Terus nextnya kalian boleh banget, dan sebenarnya dari awal kalian coba pakai HP ngomong, "Halo, iya jadi hari ini aku mau nge-review produk namanya ini gini." Dan itu nggak masalah sama sekali. Toh juga ini HP kalian juga, siapa ya gue mau ngejudge gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya udah lebih nyaman lagi kalian di depan kamera ya, kan ini udah mulai kamera HP. Kalian bisa langsung coba di kamera beneran dan mereka udah kayak di kamera aja gitu ngomong, dan bayangkan memang gak ada yang lihat, karena memang gak ada yang lihat. Sebenarnya kalau konten kreator tuh dipikir-pikir kayak, lo aneh juga sih ya ngomong sendiri nih, mohon maaf gitu kan ya, siapa yang lihat, kagak ada. Nah gitu, jadi ya udah latihan aja di depan kamera, ngomong aja apapun. Misalnya lebih baik sih kalau kalian ada tema ya, misalnya mau ngomongin sesuatu, jadi biar emang mengalirnya tuh karena emang mau ngomongin apa itu tahu gitu kan. Dan ya udah, bismillahirrahmanirrahim, latihan terus. Dan menurut aku nggak ada salahnya ketika kalian sudah merasa nyaman, beranikan untuk di post di social media. Kenapa? Kadang-kadang tuh, dan aku pun juga masih sering banget kayak gitu, kayak kadang-kadang tuh kita sendiri pun yang jadi ngebuat kayak, aduh di post nggak ya, aduh nggak usah di post deh, ntar gue dilihat orang nggak enak, ntar dijudge gini lah dan lain sebagainya. Nggak usah, klik aja. Tapi ketika kalian udah tahu ya itu emang hasilnya udah pas dan sudah kalian tuh udah nyaman ketika bicaranya gitu kan, post. Udah. Kalau misalnya pun ada yang komen dan komennya itu ternyata membangun, itu sangat bagus menurut aku. Malah membuat kalian menjadi lebih baik lagi ntar ke depannya. Tapi kalau misalnya ngejudge kayak nggak jelas gitu, lo ngapain sih sok-sokan di sosial media, udah lalu jadi ibu rumah tangga aja. Di blok aja, mohon maaf, nggak usah lagi ngobrol sama dia. Kayak gitu bunda. Saya tuh kan, kalau misalnya ngobrol tuh kagak ke makeup jadinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini menarik nih. Dari Putri Catleazi. Oke, ini namanya ntar aku kasih tahu aja ya. Pernah dikomplain sama brand gak kak kalau abis review terus kurang suka sama produknya? Oke. Nah di sini kayaknya waktu yang tepat untuk aku, dari aku pribadi dan mungkin juga dari beberapa, misalnya ini aku juga mungkin sebagai perwakilan dari influencer gitu ya. Setahu aku ya, hampir semua teman-teman influencer aku yang aku kenal itu memiliki persyaratan atau kayak term and condition dengan brand tuh yang cukup ketat. Jadi salah satunya nih kalau dari aku ya, itu aku ketika misalnya ngomong sama brand dan brand mau ngajak kerja sama gitu, misalnya makeup dan skincare gitu ya. Kalau misalnya makeup, aku tuh bilang dulu ke mereka kalau aku akan coba dulu nih produknya. Kalau misalnya oke, kita lanjut kerja sama. Nah, yang susah adalah skincare. Skincare ini aku bilang ke brandnya, kak maaf, aku akan mencoba ini selama 1 bulan lamanya. Nanti kalau misalnya udah cocok, kita lanjut kerja sama ya. Tapi kalau misalnya tidak cocok, mohon maaf, kita harus membatalkan kerjasama ini atau bisa diganti dengan produk yang lain. Seperti itu. Itu adalah term and condition pertama di rate card aku. Kayak gitu. Dan menurut aku juga sekarang ya, maksudnya udah mulai banyak banget kok influencer-influencer yang memang sudah memikirkan itu gitu kan ya. Kenapa sih harus kayak gitu? Kalau dari aku pribadi, kalian itu baik followers aku, baik penonton aku, itu sudah percaya dengan review dari aku, Fathia Bia. Dan aku juga merasa aku mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberikan yang terbaik dan terjujur, review terjujur untuk kalian semua, agar kalian tuh tetap percaya terus sama aku. Ya, engagement kita tuh tetap terjalin dengan sangat baik, salah satunya adalah dengan cara itu, gitu kan. Dan udah pasti juga kalau kita berbohong, itu berdosa.
Itu juga salah satu alasan kenapa aku akan selalu memberikan honest review. Nah, pertanyaannya pasti banyak juga dari kalian yang mikir, paling juga kalau misalnya yang di post yang baik-baik doang, yang bagus-bagus doang, pasti dibagus-bagusin dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, nah kalau dari aku pribadi, kalau kalian lihat di YouTube aku atau di Instagram aku, yang aku post ya, itu berarti memang sudah melalui screening dan term and condition yang tadi aku sebutin di sebelumnya tadi. Udah aku cobain selama beberapa saat untuk make up, dan untuk skincare aku cobain selama 1 bulan. Lu bayangin gak? Itu aku nyobain banget, baru akhirnya aku oke dan kerja sama mereka. Makanya kenapa yang kalian lihat di sosial media itu adalah yang bagus, tanda kutip honest reviewnya tuh yang bagus, karena memang sudah melalui seleksi dari Fathia Bia itu sendiri. Begitu, udah dicobain kayak gitu. Kalau misalnya memang produk-produk yang menurut aku nggak bagus, biasanya sih aku nggak akan post, atau paling cuma ya udah di story aja, terima kasih udah dikirimin bla bla bla. Tapi kalau misalnya ketika udah aku bilang bagus, aku kan dengan serta merta aja nyebutin itu di story lagi, di IG lagi, IG video, IG post dan lain sebagainya, di YouTube. Makanya kalian sering banget kan ngeliat aku monthly favorite. Aku tuh selalu bikin monthly favorite setiap bulannya. Itu totally honest review, gak ada sponsor sama sekali dari siapapun. Karena memang itu benar-benar pas aku coba, aku ngerasa wow, ini patut banget dikasih tahu ke kalian semua. Makanya aku ngebahas si monthly favorites kayak gitu. Bentar ya bun, ini saya biar beresin dulu ini mata saya ya. Aku tuh juga kayak sebenarnya kurang bisa multitasking gitu ya. Maksudnya kayak lagi ngobrol sambil make upan tuh kadang-kadang jadi siwer, jadi bingung. Oke, ini udah. Dan sekarang aku mau lanjut dulu sebentar ke blush cream ya. Udah lama aku gak pakai makeover. Ini yang matte blusher warnanya Headshot 05. Hari ini pokoknya emang akan menjadi makeup yang sangat sederhana. Karena aku yakin pasti banyakan ngomongnya woy. Tuh kan kenapa gue jadi kejidat sih. BTW kalian udah nonton belum video aku yang ngikutin tren TikTok, bener-bener pakai blush semuka-muka merah banget, terus habis itu baru pakai foundation. Aduh, ngakak sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Indah Yulia. Ada titik di mana Kak Bia mau berhenti ngejalanin jadi influencer nggak? Wow, baik, bagus banget nih pertanyaannya. Jawabannya iya, itu pernah hadir banget. Kayak istilahnya, mungkin karena aku juga, ini aku setelah aku merefleksikan diri gitu ya, aku sadar ternyata aku tuh orangnya memang gampang bosenan. Jadi kayak ketika aku ngelakuin sesuatu, lagi seru-serunya gitu ya, aku bisa kayak wah banget gitu. Tapi ketika itu sudah kayak stabil dan kayak settle, aku orangnya tuh kayak jadi agak turun gitu kan. Atau misalnya aku lagi kayak banyak yang aku pikirin, itu bisa banget ngeganggu kerjaan aku gitu. Kayak misalnya aku lagi bikin bla bla bla, terus kayak aduh nggak bisa deh nih, aku akan jadi kayak menomorduakan atau menomorsekiankan kerjaan aku sebagai influencer. Karena again, influencer itu kesulitannya adalah dia itu harus mendisiplinkan diri sendiri. Bayangin gak, kita kalau kerja di perusahaan ada KPI-nya, ada kayak targetnya, ada kita punya bos dan lain sebagainya. Bayangkan ini kalau kalian jadi influencer, gak ada yang kayak gitu-gituan. Kalian sendirilah yang jadi bos, kalian sendirilah yang jadi karyawan, kalian sendirilah yang jadi kameramen, kalian sendirilah yang jadi videographer dan lain sebagainya. Ya karena itu tadi, benar-benar semuanya itu dikerjain sendiri. Kecuali memang sudah punya tim dan lain sebagainya ya. Aku aja pribadinya sampai detik ini, aku tuh masih semuanya ngerjain sendiri. Kayak ini, nyari mic podcast gini, aku gak minta tolong siapapun, saya cari sendiri. Karena itu dia, aku emang orangnya tuh pengen taunya tuh lumayan tinggi. Kayak aku maunya ini harus sampai detail tahu, dah gitu. Tadi balik lagi, sorry maaf. Ada pernah nggak? Ya pernah banget ketika ngerasa capek, lebih ke jenuh. Sorry banget nih, aku sekalian buka-bukaan juga ya. Kayak aku misalnya ya masih manusia normal, masih manusia banget yang suka melihat orang lain, ngebandingin sama orang lain, terus kayak ngelihat kok mereka bagus-bagus banget ya, kok mereka niat banget sih kalau bikin konten, kok mereka ina itu gitu kan. Terus udah gitu, itu ngaruh banget sih di aku, dan aku jadi kayak aku malah semakin di gitu malah makin jadi nggak kerjain apa-apa. Kadang ada orang mungkin yang ngelihat orang lain tuh malah jadi termotivasi, kayak wah pokoknya gue harus bisa gitu kan. Aku pribadi kadang ada kayak gitunya, tapi kadang juga kebanyakan yang
malah jadi makin drowning, makin merasa rendah dan rendah gitu kan. Itu pernah banget. Tapi again, aku lagi masih belajar sampai sekarang untuk enggak seperti itu. Dan ada quote yang kayak gini. Ini dari buku Kindfulness. Nanti aku kasih tahu deh bukunya seperti apa, karena menurut aku itu bagus banget buat kalian yang itu tadi merasa self esteemnya turun, rendah gitu, kayak merasa nggak pede, terus kayak ngerasa orang lain lebih baik dan lain sebagainya. Ini ada yang kata-kata yang bagus. I'm doing enough. I can't compare myself to anyone else because I don't know what they're juggling in their lives. Jadi intinya kayak ya kita nggak bisa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena pada dasarnya juga kita nggak tahu nih sebenarnya apa tuh yang terjadi di kehidupan mereka sebenar-benarnya. Karena kan biasanya yang kita lihat cuma di sosial media doang gitu kan, istilahnya kayak di permukaan aja gitu. Bahkan kalau menurut aku mah nggak ada sih kayaknya 25% dari sosial media itu kita bisa tahu orang itu. Menurut aku ya maksimal 20% lah gitu, karena itu tadi nggak ada yang tahu. Bahkan kalau misalnya kita ketemu sama orang langsung pun juga kita nggak bisa tahu 100% orangnya itu. Sedekat-dekatnya orang pun juga mungkin ya nggak bisa 100% juga tahu apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. And ya, jadi salah satunya gara-gara aku mulai baca buku dan mulai denger-denger, terus kayak baca-baca di sosial media tentang istilahnya self love, dan kayak nggak perlu lah ngebandingin orang lain kayak gitu. Lama kelamaan, dan aku masih belajar, sumpah aku masih belajar banget untuk bisa lebih menenangkan diriku sendiri. Dan akhirnya jadi kayak aku tuh bisa berbicara sama aku sendiri, diriku sendiri, kalau Bia, kamu cukup kok, Bia kamu udah oke kok, Bia you're good enough. Kayak hal-hal kata-katanya seperti itu asli ya. Sering-sering deh ngomong itu sama diri sendiri. Asli percaya, merinding. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga buat kalian yang emang masih merasa seperti itu, gak apa-apa. Mendekatkan diri aja ke Tuhan, itu paling penting banget. Dan yang kedua mungkin bisa ngelakuin meditasi juga dan lain sebagainya. Oke, next I'm going to use bedak aja deh langsung, gak usah pakai highlighter cream ya. Oke, aku mau pakai custardnya SK aja. Oke, next question is... menarik-menarik banget deh pertanyaannya, seneng deh. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Swiro Soekarto. Mau tanya kak, aku lihat beberapa influencer kena ancaman atau tuduhan. Gimana kakak menyikapinya? Oke, wow, ini berat banget sih menurut aku pertanyaannya. Ancaman dan tuduhan, oke. Ini aku nggak tahu nih ya, ini lagi ngomongin siapa aku nggak tahu sama sekali. Aku juga nggak tahu nih beritanya ngomongin apa dan siapa, aku nggak tahu sama sekali. Ini secara general ya aku menjawabnya. Gimana kakak menyikapi istilahnya influencer yang bisa dapat ancaman atau tuduhan? Oke, kalau aku pribadi, aku sebagai content creator itu harus tahu kalau aku itu punya tanggung jawab yang cukup besar, karena aku akan men-share, kayak aku akan membagikan informasi aku ini ke orang lain. Dan orang lainnya ini mungkin bisa banyak. Bayangkan kalau informasi yang aku berikan itu salah, informasi yang aku berikan itu menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, bisa berabe. Betul bukan? Iya, betul. Itu dia. Makanya kenapa aku tuh sebenarnya lumayan berhati-hati sih kalau misalnya harus menjadi harus sharing atau berbagi pengalaman aku, informasi yang aku berikan tuh bener-bener hati-hati banget. Karena itu tadi, woi, tanggung jawabnya gede banget gitu kan. Tuh buktinya ada banget, pasti ada lah influencer yang mungkin memang ya mungkin menurut dia itu sudah bertanggung jawab, dan mungkin menurut dia juga gak ada masalah sama sekali, dan ternyata ada pihak yang tersinggung atau yang tersakiti, akhirnya dia harus menuduh, kayak dikasih ancaman atau tuduhan dan lain sebagainya. Itu menurut aku akan terjadi banget. That's why jangan dibilang content creator atau influencer itu mudah, say. No. If you are a professional content creator, itu menurut aku ya akan ada tanggung jawab yang cukup besar banget bahkan yang akan kita panggul. Ya itu tadi, kita harus bertanggung jawab lah, intinya kayak gitu. Sekian. BTW tadi tuh aku sebenarnya agak lupa loh ngebahas nih. Tadi nih kan tadi pernah dikomplain sama brand yang gak suka. Ya tadi tuh loh, aku lupa ngebahas ini, bahkan yang penting banget nih aku pengen bahas. Kalau gak salah aku tuh malah ngelihat kontennya Livni Sanders. Dia pernah bercerita tentang pengalaman dia di sama brand, intinya gitu kan. Pengalaman dia kayak dimarahin sama brand lah, disuruh ina itu gitu kan dengan brandnya gitu kan. Aku sebenarnya punya sih pengalaman menarik gitu kan tentang brand ini, tapi aku nggak nyebut siapapun. Jadi karena aku itu lumayan ketat gitu ya dalam hal honest review, kayaknya nggak semua pihak tuh bisa menerima itu gitu kan. Jadi ada satu ketika si brand ini tuh merasa review yang aku buat itu
merendahkan produk mereka gitu kan. Adalah, aku nggak usah nyebutin apa, ntar takutnya malah jadi ketahuan. Pokoknya merendahkan gitu produknya. Padahal pas aku ulang lagi, itu aku tidak merendahkan sama sekali. Lebih karena benar-benar honest review. Menurut aku teksturnya gimana, rasanya juga gimana, feeling di akunya juga kayak gimana. Itu benar-benar honest review banget. Tapi se-honest reviewnya pun juga aku tidak akan menyakiti gitu loh. Kebayang kan? Maksudnya aku tetap menggunakan tata kata yang benar gitu loh, gitu kan. Pokoknya intinya mereka bilang, ini kita udah lihat dan kita nggak mau ini ditayangin sebelum kalian mengganti mengulang atau nggak dikat lah segala dan lain sebagainya. So aku bilang, lah gimana ya Pak, ini kan sebenarnya emang honest review aku nih, dan menurut aku kalau itu dihilangkan, si honest review itu aku dihilangkan yang menurut aku tidak menyakiti gitu ya, itu akan makin membuat aku kayak jadi nggak jujur. Kebayang gak sih gitu, karena itu menurut aku first impression aku tuh ya itu tuh gitu kan. Ya udah, terus dia tetap nggak mau, sampai akhirnya aku bilang, ya udah gini aja deh, nggak apa-apa kalau kerjasamanya dibatalin. Ya udah, anggapannya kerjasamanya batal, aku tetap akan ngepost di YouTube juga gitu. Toh juga jatuhnya kan karena nggak kerjasama, aku akan beli aja. Maksudnya malah aku yang ganti rugi ke brandnya. Aku akan beli aja produknya dan aku akan nge-review aja layaknya aku biasa. Dia nggak mau, tetap nggak mau dan lain sebagainya. Terus ya udah, akhirnya udah ngobrol-ngobrol, aku akan bayar dan aku akan ngepost. Ya udah, aku ngepost. Pas di post, nggak lama setelah itu brandnya ini berterima kasih atas video yang aku buat. Terus akhirnya ya udah, dia ngasih tanda terima kasih lah kayak gitu buat aku karena udah ngomongin tentang itu gitu kan. Ya udahlah, intinya gitu. Nggak taunya sampai sekarang saya udah nggak pernah lagi dikasih, nggak pernah lagi ada kerja sama dia. Jadi jatuhnya saya di blacklist sama mereka. Oh man, but it's okay. Gitu geng. Oke, kembali lagi. Maaf tadi sempat kepotong gara-gara udah lebih dari 30 menit dan pas banget juga lagi azan asar. Oke, ini tadi kita lanjut lagi ya. Jadi itu tadi pernah pengalamannya itu tadi. Terus juga pernah juga kayak aku nyobain foundation, terus ternyata kan emang kalau pakai brush tuh patchy gitu ya. Terus dia ngerasa nggak suka lah sama review aku kayak gitu. Terus akhirnya ya aku bilang, ya gimana ya, itu ya aku memang kalau misalnya pakai foundation memang biasanya pakai brush itu akan patchy, dan aku cuma ngomong doang, ini kalau misalnya pakai brush tuh emang akan sedikit garis-garis ya, jadi sini aku akan pakai sponge aja, aku bilang kayak gitu kan. Terus ya udah, pas gitu yang sebenarnya gini, yang aku sangat menyesalkan gitu ya dari brand tertentu ini gitu ya, nggak menyebutkan siapapun, ketika brand itu sudah cukup besar, nih bukan cukup besar lagi, brand yang besar gitu ya, mereka bilang kayak gini, dan aku maaf banget nih, aku nggak ada buktinya karena itu udah bertahun-tahun yang lalu. Dia bilang, kita kan bayar Kavatia ini untuk memberikan review yang bagus. Oh man, you got that wrong dude. Dalam hatiku, main-main sama aku. Udah habis tuh aku bilang, aku jadi ngotot, aku malah jadi emosi dibilangin kayak gitu. Dibilang kayak, lo kan udah gue bayar, lo harus ngomong review bagus. Oh man, no, you got that wrong dude. Kayak, maaf ya, aku nggak bisa kayak gitu dan pokoknya lain sebagainya, tak. Terus ya udah, akhirnya dia ngerasa ya udah aku tetap tayangin juga YouTube-nya, dia tetap bayar sesuai dengan yang dia mau. Tapi ya udah, habis itu saya di blacklist bunda. Aku lebih baik memberikan review yang jujur dan misalnya dapat rezeki dari yang lain tapi emang jujur, dibanding dengan cara yang tadi. Dan aku kayak istilahnya, aku mendingan ya udah dapat duit banyak tapi gue bohong, nggak apa-apa deh. No, aku nggak mau kayak gitu. Makanya pas brand tuh ngomong kayak gitu, terima kasih, kamu tidak akan lagi saya beli, bye bye. Kayak gitu. Dan banyak lagi pengalaman menarik lainnya. Mungkin nanti kita bakal bahas di episode selanjutnya. Oke? Selanjutnya, dari Ramadhani_Z, tantangan menjadi influencer di era sekarang apa ya Bi? Karena sekarang udah banyak influencer. Yes, betul banget. Dan itu dia, ini yang aku sekalian juga curhat juga ya, itu adalah juga yang membuat aku makin insecure, makin merasa kayak, wow, saingan saya sudah makin banyak bunda yang lebih muda dari aku. Dan kalian tahu ya, yang muda-muda dan masih semangat gitu ya, banyak banget gitu kan. Terus kayak dengan segala kreativitas yang mereka buat dan lain sebagainya, jujur banget aku merasa, aku takut asli. Karena istilahnya aku kalau bisa dibilang jatuhnya lebih ke freelancer, bukan kayak karyawan tetap gitu kan. Aku freelancer, udah lumayan punya
punya banyak anak-anak nih ya, maksudnya kayak ada timku juga yang harus aku biayai gitu kan. Itu benar-benar ngebuat aku, oh man, what should I do gitu kan ya. Dan jawaban dari aku adalah yang paling pertama, tetap please be yourself. Itu menurut aku akan menjadi identitas kamu sampai kapanpun. Dan please jangan berubah demi konten. No, big no banget. Terus gimana caranya untuk tetap menjadi bisa menjadi influencer di era sekarang yang udah banyak banget gitu kan. Kalau kalian memang mau mencoba, kan yang pertama kalian grab dulu kan, misalnya penonton gitu kan, grab marketnya dulu. Jadi kalian tuh dari awal mungkin udah bisa tahu, oh kira-kira gue akan nge-targetnya marketnya itu yang segini nih. Kayak misalnya aku tuh adalah kalau dilihat dari Instagram aku itu kebanyak yang suka nonton aku dan yang suka follow aku itu adalah sekarang udah sesuai sama umurku. Jadi 24-35 itu udah jauh lebih banyak. Kalau dulu pas aku agak-agak awal-awal 2000, pokoknya umurku 26-an gitu ya, 25-26, itu lebih banyak yang lebih muda. Tapi mungkin karena sekarang saya sudah seperti ibu-ibu ya bunda, seperti ibu-ibu. Jadi yang nonton aku, yang follow aku juga mulai berubah kayak gitu. Terus jadi kan udah mulai tahu tuh target marketnya kira-kira oke kayak gini. Terus posting setiap hari, konsisten ngepost. Posting konten tuh penting banget parah. Intinya untuk grab the market dulu. Kayak orang udah mulai tahu dulu nih, Instagram juga udah mulai tahu nih, oh ini ternyata ada Fathia Bia nih di dunia Instagram gitu ya. Dengan kalian ngepost. Dan kalian juga ngepostnya itu juga jangan cuma sembarang teratur foto post gitu doang, enggak. Tapi kayak ada value-nya juga. Jadi orang tuh pas mau follow kalian tuh tahu, oh ini orang layak untuk di follow gitu. Udah kan? Oke, selanjutnya dari bng.jos. Kak, susahnya jadi konten kreator apa aja? Wah, mohon maaf lahir dan batin. Trek entung trak embung gentak emprak endung gemprak emprak endung. Susahnya adalah banyak. Susah, tapi orang lain melihatnya kayak masa sih susah? Jangan sedih bunda, sering banget digituin. Jadi dia gini, konten kreator itu kan terlihatnya kayak tidak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal semua itu ada di sini. Susahnya adalah ketika harus bekerja sama dengan brand, itu penuh dengan keprofesionalitas gitu kan ya. Jadi gak ada tuh yang namanya gue mau ngepostnya sesuai keinginan gue aja lah, kapan gue pengennya sekarang. Aduh gue gak mau deh, gue lagi gak mood nih ngepost sekarang. Gak ada tuh yang kayak gitu. Mohon maaf lahir dan batin, dicoret dari tuh sama brand kayak gitu. Itu penting banget. Lebih ke itunya sih, keprofesionalisan kita gitu terhadap brand, ngaruh banget soalnya. Dan juga yang susahnya adalah menjaga engagement, menjaga orang-orang yang nonton kita, yang follow kita tuh untuk selalu stay di kita gitu. Itu yang emang susah juga. Again, seperti tadi kita ngebahas, saingannya juga udah makin lama makin banyak gitu. Ini kayaknya udah mau selesai nih. Udah, aku mau pakai brow mascara aja, gak usah pakai pensil alis. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Yulia A. Intan. Kak Bia open endorse gak sih? Kalau iya kenapa? Kalau enggak juga mengapa? Thanks. Oke. Jawabannya adalah sebenarnya kok open endorse. Jadi beda ya, open endorse sama kerja sama brand itu aku bedain. Kalau misalnya kerja sama brand seperti yang kalian lihat aku di YouTube, misalnya aku kerja sama brand untuk bikin video, atau misalnya aku bikin di IG video, di IG gitu ya, buat IG post produknya, itu beda sama endorse. Kalau misalnya endorse tuh jatuhnya lebih ke kerja sama online shop gampangnya kayak gitu. Online shop atau kayak UMKM yang baru merintis dan lain sebagainya. Jawaban aku adalah iya. Aku sebenarnya open. Cuman kenapa akhirnya jadi sedikit banget, dan kalau misalnya dilihat aku memang kayaknya emang dikit banget sih bisa kerja sama endorser gitu. Karena aku tuh super duper teliti. Aku again bener-bener milih banget produk-produk yang aku endorse. Again, memang sok-sok perfeksionis dan sok-sok ini banget gitu ya. Tapi memang itu terjadi karena aku nggak mau kalau misalnya nanti orang yang lihat story aku atau post aku nggak cocok gitu ya. Itu jadi kayak aduh aku berdosa banget gitu rasanya, nggak sesuai gitu kan. Jujur bingung bentar. Tapi kalau misalnya pun dari kalian ada yang mau endorse aku, boleh banget loh. Kalian bisa langsung email aja ke fathiabia92@gmail.com. Terima kasih. Promosi gitu. Oke, next adalah dari Ingrid Hestia. Terciptanya ide atau konten gitu biasanya pas lagi apa kak? Atau ada waktu khusus buat mikirnya? Oke, jawabannya adalah dua-duanya. Jadi kadang-kadang tuh bener-bener serandom itu, langsung aja bikin saat itu juga. Ketika aku kayak
menarik banget nih, langsung kita bikin yuk cus gitu. Nah itu. Atau kadang-kadang juga aku kayak bener-bener lagi mikirin banget kayak oke, seminggu ini misal kayak aku punya 1 hari buat mikirin selama seminggu ke depan kira-kira apa aja nih yang bakal aku tayangin gitu kan. Terus aku yaudah aku pikirin aja gitu, lebih kayak yang lagi up to date apa, atau misalnya kayak aku tuh mau ngebahas apa gitu, bakal aku pikirin banget. Tapi untungnya alhamdulillah, karena kalau kita ngomongin di YouTube ya, di aku itu kan memang udah punya hampir selalu di setiap bulan. BTW di sebelah kiri aku nih ada list apa aja yang selalu aku buat di setiap bulan. Itu udah pasti ada full face first impression, tuh udah pasti ada setiap bulan. Terus monthly favorites juga udah pasti ada. Terus fat vlog juga aku sekarang setiap bulan udah pasti ada. Dan ada beberapa konten-konten yang akan menjadi konten tetap setiap bulannya yang belum bisa aku kasih tahu sekarang, tapi insya Allah akan ada. Salah satunya adalah obrolan Bia ini gitu. Semoga kalian suka ya. Please komen kalau kalian suka, jadi ntar aku bisa bikin terus setiap bulannya. Dan untuk konten dan ide itu again datangnya dari mana aja ya, bener-bener dari mana aja. Bahkan dari hal-hal yang tidak berhubungan dengan beauty pun bisa banget loh ada gitu. Kayak misalnya lagi nontonin mukbang gitu, misalnya tiba-tiba jadi kepikiran bisa juga tuh bikin di konten ini jadi gini gitu. Pokoknya dan hal-hal yang kayak gitu-gitulah. Itu yang menurut aku konten itu tuh yang mahal. Itu yang ngebuat konten kreator satu dengan yang lain tuh berbeda. Si kontennya itu, isinya itu loh yang mahal. Gitu Bon. Oke lanjut. Dari Isnina DP _ kalau Kak Bia gak jadi influencer, Kak Bia bakal jadi... Wow. That's a very good question. Dan oke, aku akan ngebahas. Aku harus mikir dulu sih sebenarnya. Enggak sih, enggak harus mikir juga. Aku udah tahu sih jawabannya. Jawabannya adalah I'm going to continue my dad company. Oh, sorry. Ulang, bahasa Inggrisnya salah. Oke, jawabannya adalah I think I'm going to continue my dad's company. Jadi kayak sebenarnya kan memang aku mungkin aku ini sebenarnya akan kita bahas lebih panjang lagi di episode selanjutnya lagi ya, mungkin kayak episode ntar kita bahas lagi deh, karena menurut aku dia bakal panjang banget. Jadi intinya aku tuh sebenarnya kuliah itu kan arsitektur. Kita juga bakal bisa bahas tuh tentang sekolahku gitu ya. Aku kuliah arsitektur, aku juga udah ngambil manajemen S2 manajemen juga gitu kan. Dan memang salah satu cita-cita aku itu adalah untuk meneruskan perusahaan bapak aku. Maksudnya usaha bapakku gitu ya, yang udah dibangun selama 50 tahun lamanya. Again, aku adalah anak pertama dari 5 bersaudara, which is it's very big, heavy, sebutannya, tanggung jawab, responsibility gitu kan, yang aku tanggung gitu. Ya pasti ada banget nih, aku pengen banget nerusin perusahaan gitu kan. Terus tapi di satu sisi juga again, bapak aku itu bukan tipe yang kayak lo pokoknya harus jadi pengganti gue, enggak. Jadi tuh emang ya Allah, alhamdulillah aku tuh dilahirkan dari keluarga yang memang sangat-sangat open minded, yang ngebuat aku tuh berpikir sendiri, memilih sendiri, dan akhirnya aku tahu apa yang aku mau. Itu yang menurut aku susah banget untuk sebagai orang tua ya. Bapakku tuh kayak gitu. Jadi kayak ya udah, ketika aku tahu aku tuh sukanya di dunia perbeautyan dan lain sebagainya, ketika aku izin aku fokus di sini, bapakku benar-benar menjawab dengan ikhlas banget, bilang ya udah boleh, asal kamu harus nggak boleh setengah-setengah. At that time itu aku merinding luar biasa. Aku nggak pernah nyangka bapakku malah akan menjawab seperti itu. Terus akhirnya aku benar-benar langsung, ini benar-benar percayalah ya, ridho orang tua, ridho Allah, fix langsung kerjaan aku lancar asli. Gitu. Jadi jawabannya adalah menjadi pengusaha. Bayangin lucu juga ya Fatia B jadi pengusaha. Tapi tenang, ini aku menjadi pengusaha akan tetap menjadi salah satu cita-cita aku, meskipun aku tetap menjadi content creator. Itu dia. Sampai sekarang aku masih tetap pengen jadi pengusaha. Meskipun aku tahu ya, gak semua orang bisa menjadi pengusaha. Berat banget cuy. Aku aja baru mulai kayak gini aja kayak I'm dying. Oke, selanjutnya dari Hanisa 19. Komen haters yang paling nyelekit. Oh wow, I got one. Kalau misalnya body shaming, udah biasa, aku udah nggak pernah ngegubris lagi deh pokoknya kalau udah kayak ngomongin gitu. Body shaming udah pernah, kayak bilang hidungnya palsu, ya udah biasa. Tapi yang paling nyelekit dan paling nyakitin buat aku pribadi adalah ketika mereka meragukan honest review aku. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku.
Karena kenapa? Sakit banget coy, mohon maaf ketika aku tuh memberikan honest review terus mereka, maksudnya orang itu bilang, ini orang ini gak dibayar berapa ya, kok ngomongnya dibagus-bagusin sih kayak gitu. Wow, you got that wrong dude. Ya, you got that wrong. Kalau udah kayak gitu, sebel banget gitu loh. Maksudnya gini, ya udah kalau misalnya kalian tidak percaya dan masih meragukan keanesan reviewan aku gitu ya, nggak usah diomongin, please, bisa nggak sih? Lo menjatuhkan gue deh, kayak pengen marah gue jadinya gitu kan. Please banget gitu loh, nggak usah coy. Tapi ya kita nggak bisa minta orang suruh kayak gini gitu-gitu. Tapi ya gitulah. Pernah itu yang salah satu yang paling nyelekit buat aku. Aku tuh nge-review satu brand gitu ya, yang menurut aku itu bener-bener honest review cuy, bener-bener honest review. Terus tiba-tiba ada komen, dan gak cuma satu, beberapa bilang, ih ini komennya dibagus-bagusin ya, kelihatan banget dia kalau dibayar sama yang enggak gitu, kayak gitu-gitu. Kenapa sih? Kenapa cuy? Apa masalah lo, kocak? Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang dari Sheila_Saka. Penghasilan per bulan atau tahunan dari YouTube sebagai content creator berapa, Bi? I know this question will come. Pasti ada yang penasaran bakal nanya. Oke. Sudah pasti kalian tahu ya, saya tidak akan menjawab jumlah dan harga dan total rupiahnya. Tapi aku akan ngasih tahu mungkin apa aja yang, maksudnya kayak penghasilannya tuh aku bisa dapat dari mana aja sebagai content creator, gitu aja ya. Jawabannya adalah pendapatan dari content creator tuh bisa banyak banget, parah. Yang pertama dari sosial media ya. Sosial media itu bisa dari Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya ya. Semua sosial media itu bisa menjadi ladang penghasilan kalian sebagai content creator. Kalau dari aku pribadi, kan aku gak main Twitter, jadi aku gak ada di Twitter. TikTok juga aku baru mulai, jadi belum ada penghasilan dari TikTok. Ini aku fair-fairan aja ya. Terus juga kalau dari YouTube itu ada, karena dari AdSense. Kalau kalian mau bikin YouTube, kalau misalnya nanti udah mencapai berapa puluh ribu subscribers, kalian bisa banget tuh namanya monetization, jadi bisa dapat uang dari YouTube tersebut. Terus kalau misalnya dari Instagram, kalian juga bisa dapat dari endorser dari brand-brand, misalnya online shop, di story bisa, di IG video bisa, IG feed bisa, pokoknya dari IG ya, di IG di apapun bisa. Terus juga dari brandnya ini, brand apapun gitu ya, bisa kerja sama kita untuk tayang di YouTube misalnya, kerjasama, atau misalnya di IG tadi misalnya, kayak gitu juga bisa. Terus kalau misalnya lagi offline karena kita pandemi jadi nggak bisa ya, itu bisa banget jadi pembicara itu pun juga bisa menjadi ladang penghasilan juga. Waktu dulu banget ya, beberapa tahun yang lalu tuh aku seneng banget dan hampir sering banget jadi pembicara beauty class atau misalnya sharing gitu, dan itu lumayan gitu loh, dapat penghasilan dari situ juga gitu kan. Tapi gara-gara pandemi itu agak susah sekarang gitu. Terus juga kalau misalnya kalian datang ke event brand gitu ya, itu juga sebenarnya ada beberapa yang akan kerjasama gitu. Jadi datang itu dibayar juga ada, tapi ada juga yang cuma diundang, terus kita mau datang atau enggak ya terserah kita gitu. Terus penghasilannya lagi sih sebenarnya menurut aku penghasilan yang tidak berbentuk uang itu lebih kayak produk-produk. Menurut aku produk-produk itu kan ada nilainya ya, meskipun bukan rupiah, tapi itu menurut aku juga membantu banget kalau kita mau nge-review produk atau misalnya kita mau istilahnya mencoba produk baru tapi kita nggak mau beli gitu ya, itu sebenarnya lumayan banget gitu loh, value-nya gitu kan. Apalagi ya, itu aja sih. Ya, itu paling itu. Mungkin kalau aku ada yang kurang nanti kita bahas lagi ya. Mohon maaf, ini saya mau pakai eyeliner, boleh nggak? Karena butuh konsentrasi dan tahan napas. Bentar ya. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari Alpha Chip. Gimana caranya konsisten bikin konten Kak pas Kakak awal-awal terjun ke YouTube? Oke, nanti kita bahas. Sebenarnya aku udah pernah bikin video sih dari awal aku YouTube tuh tahun 2015 dan lain sebagainya gitu kan. Cuman bagaimana cara konsistennya? Itu mungkin dari diri aku sendiri juga ya. Jadi aku tuh mengibaratkan aku tuh kerja di satu perusahaan yang emang aku sendiri juga bosnya, aku sendiri juga jadi konten kreatornya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi aku menargetkan setiap minggu itu aku akan tayang berapa video. Itu tergantung kalian ya. Misalnya kalian masih kerja dulu atau aku masih kerja beneran tuh. Ya sekarang juga kerja beneran sih. Pokoknya dulu pas aku kerja kantoran, itu aku ngetargetin seminggu sekali aku ngepost di YouTube. Kayak gitu. Dan itu yang penting konsisten.
gitu kan, setiap minggu. Pas aku udah lepas dari kerjaan kantor, aku again bikin lagi target aku seminggu 3 kali post. You know, it's big. Itu banyak ya, aku tahu. Dan karena itu tadi, aku merasa aku sudah tidak bekerja kantoran, aku juga jadi kayak aku ya bekerjanya sebagai content creator, membuat konten. Ya udah, dan aku juga istilahnya menghibur kalian juga. That's why aku ngebuat seminggu 3 kali untuk selalu ada sama kalian kayak gitu. Itu dia, jadi aku membuat target seminggu 3 kali. Dan aku juga Selasa, Kamis, Sabtu gitu kan. Dan di situ again kalian harus bikin timeline sih menurut aku. Kayak timeline kalian tayangnya tuh mau hari apa aja dan kira-kira akan ngebahas apa aja tuh selama 1 bulan kalian udah punya ngerancang. Jadi nggak akan nggak akan ada yang kelewat gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngeplan setelah 1 bulan gitu ya, nggak tahu apa yang mau dibikin, itu ngebuat diri kayak nggak usah deh, ntar aja nggak dibuat-buat. Mohon maaf lahir dan batin, itu gimana ya, konten kreator apa gitu kan. Gitu bunda. Jadi menurut aku itu ngaruh banget sih. Konsisten itu karena kalau kita bikin timeline atau bikin kayak target-target, itu menurut aku akan ngepacu kita untuk menjadi lebih konsisten. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan menarik banget nih dari Wang_Jadim. Ceritain first impression ketika Kak Bia tahu, oh ternyata aku bisa nge-influence banyak orang ya. Wah, ini menarik banget nih. Maaf. Ini menarik banget. Bentar, aku mau pakai lipstick juga nih BTW. First impressionnya itu aku bener-bener mulai kerasa, karena aku mulai tahun 2015 ya. Pas apa ya? Oh ini nih, kayaknya pas video Maybelline sih di YouTube. Itu tuh, jadi kan Maybelline, salah satu video aku tuh Maybelline yang foundation. Aku ngebandingin Maybelline sama L'Oreal. Jadi kalau aku gak salah ya, atau Maybelline One Brand Makeup Tutorial, pokoknya itulah ya. Itu tuh lumayan langsung naik, lumayan naik gitu. Dan komentar-komentarnya tuh bagus-bagus. Terus ada satu komen yang ngomong kayak gini, asli, kayaknya gue akan selalu nonton video lo sebelum gue ngebeli produk-produk, karena gue suka banget sama lo dengan cara pembawaan lo, bicara lo, dan lain sebagainya. Informasi yang tersampaikan juga detail dan lain sebagainya. Itu terus kayak wow, oke. Terus itu udah lumayan kayak tergerak tuh kan. Terus ada lagi kayak beberapa video selanjutnya yang bilang kayak gini, yeay, aku nungguin konten kamu Bi, karena aku gak akan beli sebelum aku tahu review dari kamu tuh bagus apa enggak gitu. Jadi lebih kayak kepercayaan dari kalian lah yang langsung kayak wow, aku ternyata nge-influence orang juga ya gitu loh. Padahal aku tuh berawal emang bener-bener cuma pengen sharing doang gitu kan. Tapi ternyata ngebantu kalian buat mencari produk yang kalian butuhkan gitu kan. Kayak thank you gitu. Itu sih. Apalagi ya, banyak sih, tapi lebih kayak seiring berjalannya waktu sih sebenarnya. Bukan kayak aku kayak tahu first impression langsung gitu, enggak juga. Tapi kayak pelan-pelan, oh iya ya, kayaknya udah mulai banyak yang suka nih sama konten aku gitu. Kayak pertanyaan lagi nih dari Fauzia HRHM_. Kangen jadi arsitek nggak? To be honest, ada waktu-waktu atau kayak momen-momen yang ngebuat aku kangen gitu ya. Kayak misalnya ngelihat teman aku bikin kayak nge-share hasil bikinannya dia gitu kan. Kayak aku pengen gitu kan ya. Tapi aku juga ngerasa aku sanggup gak ya tapi untuk memulai kegiatan dan kerjaan yang arsitek lagi gitu kan. Karena menurut aku juga berat juga asli, jadi arsitek tuh gak gampang. Dan itu dia, hasilnya memang akan memuaskan banget kalau klien tuh suka. Sama kayak kita content creator, tapi panjang banget juga, harus bikin draft, terus juga belum lagi ntar direvisi-revisi berkali-kali sama klien juga. Terus ntar harus bikin sebutannya technical drawing juga dan lain sebagainya. Wah, itu di otak aku kayaknya enggak dulu deh gitu. Pengen, tapi kayaknya pengen ngedesainnya, nggak pengen bikin technical drawingnya tuh bisa nggak ya? Kayak gitu. Tapi ada beberapa kali sempat kepikiran juga. Oke, ada lagi pertanyaan dari DVPTR. Kak, kenapa masak-masaknya nggak dijadiin konten YouTube aja? Ini menarik banget sih, dan aku semakin kesini malah makin yakin kayaknya gue bisa deh bikin konten masak, meskipun akan mulai dari nol lagi ya, karena kan biasanya aku Fathia Bia tuh udah identik dengan beauty konten gitu kan ya. Ini tiba-tiba ada masak gitu. Tapi gak apa-apa, wajib dicoba sih, ya gak sih? Doain aku ya, komen di bawah, please Bia bikin konten masak dong di YouTube, tolong. Tapi kalau misalnya kalian mau nonton, aku tuh sebenarnya berkali-kali bikin di Fat Vlog sih. Di vlog aku, daily vlog, aku masak dan ada cara masaknya dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa nonton juga. Dan ya udah segitu aja dulu videonya. Kita udah ngobrol sejam lebih. Semoga kalian tidak bosan ya. Dan semoga juga bisa jadi teman kalian juga kalau lagi ngapa-ngapain gitu kan. Seru banget. Asli ini seru banget sih.
dan aku tuh juga orang kan emang suka ngomong ya, dan ngomong itu menjadi self care aku gitu loh sebenarnya. Jadi ya udah, nggak win-win solution gitu loh. Aku ngomong self care, kalian yang nonton juga semoga menjadi self care kalian juga gitu kan. So ya udah, sekian segitu aja video dari aku, dan semoga kalian ya mendapatkan manfaat dari video aku ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten obrolan Bia, please komen di bawah. Dan kira-kira episode selanjutnya tuh kita akan ngebahas apa. Wow, it's gonna be interesting right now, okay? Dan ya udah, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends, and everybody to like me and to subscribe me. Don't forget to always watching my video, and see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.